Teman maju penonton semua, bersama kita telah terhubung Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Mas Hanung Harimba Rahman, yang akan berdiskusi dengan tema mendongkrak ekspor Indonesia. Selamat bergabung Mas Hanung, hatur nuhun telah hadir di Teman Maju Podcast di tengah kesibukan yang sangat padat. Terima kasih Tetes. Selamat siang, Assalamualaikum para teman maju sekalian. Salam kenal, salam sehat. Mas Hanung, menurut data website Kadin tanggal 14 Juni 2021, kontribusi koperasi dan usaha mikro kecil menengah pada ekspor nasional sekitar 14,5%. Mohon Mas Hanung bisa menjelaskan pentingnya peran koperasi dan UMKM untuk mendongkrak ekspor Indonesia. Terima kasih Teteh. Jadi memang peran UMKM ini jelas sangat penting bagi perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai ekspor, terhadap ekspor, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi UMKM ini jumlahnya 99% unit usahanya ini, 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia. Hal yang paling penting kontribusi dari UMKM ini adalah menciptakan lapangan kerja bagi 97% tenaga kerja di Indonesia. Jadi peranannya sangat penting. Nah kemudian memang sumbangan dari UMKM ini terhadap ekspor masih perlu ditingkatkan. Tadi yang seperti disampaikan Teteh baru 14%. Gitu ya. Nah ini yang perlu kita tingkatkan, yang mungkin perlu kita diskusikan. Nah hal lain adalah juga terkait dengan kontribusinya terhadap PDB. Jadi kalau tadi kita UMKM ini telah menciptakan 97% lapangan kerja, tetapi kontribusinya baru 60%. Gitu ya. Ini tentunya perlu ditingkatkan kembali agar kontribusinya lebih berimbang. Kalau kita lihat di beberapa negara itu sumbangan dari ekspor dari UMKM-nya ini jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Gitu ya. Sebagai contoh, kalau di Singapura itu sekitar 41% sumbangan dari UMKM-nya, gitu ya. Dan kalau di Jepang itu 25%. Dan di Thailand itu 29%. Nah, kita mungkin bisa merujuk kepada Thailand gitu ya. Kita berharap paling tidak kontribusi UMKM kita ini bisa hampir sama dengan Thailand dalam waktu yang tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, kemudian juga selain itu koperasi gitu ya. Tadi UMKM sangat penting, koperasi juga sangat penting. Mengapa koperasi ini sangat penting? Koperasi ini adalah satu lembaga yang sangat dibutuhkan dalam mengkorporatisasi UMKM kita. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh di banyak negara maju itu pertanian seperti yang saat ini di Indonesia sebagian besar sektornya masih pertanian, termasuk UMKM kita ini sebagian besar bergerak di pertanian. Fungsi koperasi ini masih menjadi sangat penting dan perlu terus ditingkatkan gitu ya. Jumlah koperasi kita yang 126.000 ini cukup banyak, tetapi yang perlu kita tingkatkan adalah jumlah anggotanya, gitu ya, jumlah anggotanya dan kualitas dari koperasinya. Nah, kita bekerja sama ini dengan Pak Handito, ingin mendorong UMKM kita ini berorientasi ekspor. Jadi kita bekerja sama dengan sekolah ekspor, ingin mendorong agar UMKM kita yang tadi jumlahnya baru kontribusinya dari 14% ini ingin kita tingkatkan, salah satunya dengan meningkatkan lebih banyak lagi UMKM kita yang berorientasi ekspor dengan menciptakan UKM ekspor. Nah ini Pak Andito punya program yang luar biasa, mencetak 500.000 UMKM baru di bidang ekspor gitu ya. Saya rasa itu Ibu Teteh mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Mas Hanung. Kehadiran Mas Hanung merupakan kehormatan bagi Teman Maju Podcast. Saya sangat menghargai terobosan yang sangat strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan
ekspor dari koperasi dan UKM 100% 2021-2024. Ini sangat baik sekali. Kira-kira dukungan kebijakan dan program apa yang akan diberikan oleh koperasi UKM untuk dapat mencapai target ini, Pak? Terima kasih, Bang Rajab. Jadi saya ingin sedikit meluruskan. Jadi target kami bukan 100%, tetapi kami akan tingkatkan dari 14% tadi yang target itu menjadi 17%. Gitu. Tentunya ini karena mempertimbangkan perkembangan yang saat ini terjadi, yaitu dampak dari COVID, gitu ya. Nah, jadi kita akan tingkatkan dari 14% menjadi 17%. Nah, beberapa langkah-langkah yang kita lakukan ini kita dari sisi hulu dan hilirnya, dari sisi demand dan dari sisi supply-nya. Dari sisi supply-nya tentunya kita ingin meningkatkan kualitas dari produk-produk, kemudian kontinuitas dan juga konsistensi dari produk-produk ini. Nah, kita ingin mengembangkan, meningkatkan UMKM, produk-produk UMKM tadi dengan berbagai pelatihan, kemudian kita bangunkan factory sharing gitu ya, kemudian juga kita pastikan logistiknya gitu, kemudian dengan membangun berbagai material center ya, agar produksinya terjamin. Juga tentunya untuk menjamin produksinya continue, kita perlu pastikan pasokan bahan bakunya juga continue dan kualitasnya juga bagus. Jadi kita akan membuat material center. Kemudian kita juga tingkatkan produksinya, kualitas dari produk mereka dengan bantuan-bantuan teknis, pelatihan-pelatihan juga. Kemudian kita juga dorong agar produk-produk teman-teman UMKM ini lebih inovatif, sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan pasar di saat ini dan ke depan. Kita ingin membangun UMKM kita ini berorientasi produknya kepada masa depan, yang kita sebut future UMKM. Nah, kita sedang menginisiasi ada 5 area yang akan kita dorong. Antara lain adalah di bidang kuliner, fashion, kemudian transportasi, kriya, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga ingin menciptakan produk-produk baru, gitu ya. Salah satunya akan digagas ini adalah kita membuat namanya Karta, gitu, proyek Karta, yaitu menciptakan suatu produk baru di bidang fashion dan juga alas kaki dan sebagainya. Karta ini akan digali konsepnya dari kekayaan budaya kita. Kita bangun, kita kembangkan menjadi satu produk baru gitu yang akan bisa diproduksi oleh UMKM kita. Ya contohnya kalau gampang gitu kita lihat seperti apa sih ini akan. Kalau kita kenal blue jean gitu ya. Nah, kurang lebih itu kita akan menciptakan seperti itu. Jadi ada satu produk baru gitu ya yang digali dari kekayaan lokal yang bisa digunakan dan bisa menjadi berkembang pesat, bisa disosialisasikan dengan gampang dan dicontoh oleh UMKM kita. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan kembangkan branding gitu ya. Bagaimana UMKM kita ini bisa punya brand besar, bisa menjadi tidak hanya menjual karena berdasarkan ongkos produksinya saja, tetapi nilai dari brand itu bisa menjadi bisa diterima oleh UMKM kita. Jadi kita mengembangkan UMKM kita brand-brand. Nah, ini ya kita akan kembangkan berbagai pelatihan juga juga pameran-pameran dan sebagainya. Kemudian kita akan kembangkan single brand juga untuk UMKM yang memang tidak semuanya kan akan dapat mengembangkan brandnya sendiri. Mereka akan tergabung dalam brand tunggal tadi. Nah, ini juga kita akan kembangkan. Kemudian pembiayaannya juga kita siapkan. Presiden saat ini sudah setuju bahwa KUR itu akan ditingkatkan alokasinya menjadi 30%. Kemudian juga besarannya juga akan ditingkatkan dari yang 500 juta akan ditingkatkan menjadi 2 miliar gitu ya, 20 miliar, sehingga usaha kecil dan menengah ini bisa memanfaatkan program tersebut, KUR yang
yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian di sisi permintaannya juga banyak program-program kita bagaimana kita mengembangkan permintaan-permintaan ini. Salah satunya adalah kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk membeli produk-produk UMKM kita. Kemudian kita juga akan mengembangkan trading house dan sebagainya. Dan kita juga akan mengembangkan business matching, kemudian katalog ini sudah kita inisiasi dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu beberapa langkah-langkah yang kita akan yang sedang dan akan kita kembangkan ke depan. Terima kasih Mas Anung. Jadi memang dalam masa pandemi meningkatkan 14,5 sampai 17 itu sudah luar biasa, Mas. Dan memang bantuan pemerintah, dukungan pemerintah untuk UKM dan koperasi tadi seperti membantu pameran-pameran itu sangat membantu, Pak. Terima kasih Mas Anung. Terima kasih. Baik Mas Anung, saya dengar programnya sangat komprehensif dari mulai peningkatan produktivitas dan mutu, kemudian branding promosi, dan juga ada program afirmatif lainnya yang mendukung untuk mendongkrak ekspor Indonesia. Mas Anung, mohon kiranya bisa memberikan closing statement untuk upaya-upaya mendongkrak ekspor Indonesia, khususnya oleh koperasi dan UMKM. Monggo, Mas. Pertama, saya ingin mengajak UMKM kita dan koperasi kita ini merubah mindset-nya. Jadi kita harapkan bahwa koperasi dan UMKM kita ini punya orientasi ke market global, gitu ya. Kita berharap bahwa jangan hanya berorientasi pada market lokal, tetapi berorientasi kepada market global. Kemudian kami juga pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa perlunya kolaborasi semua pihak, gitu ya. Karena pekerjaan ini untuk meraih pasar global ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini adalah pekerjaan kita bersama dari semua pihak, gitu ya. Termasuk dukungan dari teman-teman untuk membantu membranding produk Indonesia, gitu ya. Dan juga mulai menggunakan produk Indonesia, mempromosikan produk Indonesia baik lewat YouTube, channel, gitu ya, sosial media dan sebagainya. Nah, kemudian kami juga mengajak teman-teman dari kementerian lain untuk bersama-sama ini kita mensinergikan program-program kita, gitu ya. Program-program kita ini supaya bisa berjalan masif, dan ini perlu dukungan dari KL dan lain. Dan ini sudah kita inisiasi dari sekarang. Kami saat ini Teteh sudah membuat Satgas Ekspor, gitu. Itu salah satunya sekretariatnya Pak Handito itu. Jadi Satgas Ekspor ini anggotanya ada 15 kementerian dan lembaga, kemudian juga didukung oleh 34 provinsi, gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan nanti Satgas ini bisa efektif, gitu, untuk mendorong secara berkolaborasi program-program ekspor UMKM kita. Demikian Teteh yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mas Anung.